kita healing ini mata bilang US deh. Temukan bisa ayam ini ya kami tes. Kayak
Kita mulai. Ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa azwajihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca aditya muqaddimah suratul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pokok-pokok isinya pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terjemah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. 1. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. 3. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. 5. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untuk kalianlah agama kalian dan untukku agamaku. Ya. Ini Al-Kafirun ini kan daripada kafara yang merupakan bahwa kafirun, kafiruna, kafirani, kafiruna. Qul, katakan oleh engkau kepada Nabi kita nih, kala yaqulu qaulun kainun maqulun. Qul, katakan oleh engkau hai Nabi Muhammad nih, ya ayyuhal kafirun, wahai mereka yang kafir. Jadi ayyuha ini bukan munada, tapi munadanya tuh ya-nya itu cuma menambahi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi ini mudarinya tuh untuk kaina, untuk akan datang. Tidak akan menyembah. Tidak akan menyembah aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Tidak akan menyembah aku barang yang kalian menyembah. Artinya langkaina itu, langkaina nih kada betah hakon Nabi kita. Langkaina menyembah patung. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini mah isyarat, artinya dan tidaklah kalian akan menyembah barang yang aku sembah. Artinya kalau sudah Tuhan maknakan kayak ini, kada mungkin mereka berislam. Ujian Nabi ini, dan kalian tidak akan menyembah. Jadi di sini diarti akan nih abidun lah, abiduna.
isim fa'il ini kan isim ini kan ada bermasa cuma atau di arti telah, di arti sedang, di arti kaina kadada cuma karinah menunjukkan nih kaina. Dan tidaklah kalian abiduna menyembah barang yang aku sembah kaina ikam kada betaha menyembah yang aku sembah. Maksudnya berarti ini ayat bayangan udah bahwa mereka tuh kada akan berislam. Jadi Tuhan menurunkan kayak ini. Lalu ini baik bicara pulang nang wala ana abidum ma abadtum. Nah, dan empat lah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dahulu artinya ujian Nabi nih, ini dahulu aku kada menyembah apa-apa yang telah kalian sembah. Dahulu aku kada menyembah itu. Kaina pun juga Nabi kada akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya Nabi nih gitu. Wala antum dan tidak pula kalian abidun menyembah barang yang aku sembah. Maksudnya itu dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah ini kisah dahulu ikam kada menyembah Tuhan yang aku sembah juga dahulu nih. Ujian Nabi dahulu aku kada menyembah nang Tuhan aku sembah. Dahulu juga buhan ikam kada menyembah Tuhan aku sembah. Ini nang kalimat belakangnya mengisahkan nang dahulu. Ada kalimat di atas ke mengisahkan nang kaina la a'budu mata budu aku tidak akan. Nah mengisahkan nang kaina nih kaina ujian Nabi aku kada menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah barang yang aku sembah. Ini memang di ayatnya atas ini mengisahkan kaina. Ada yang di bawah aku tidak pernah menyembah nang kalian sembah. Ini mengisahkan dahulu nang mengisahkan nang ini zaman zaman nang lah terdahulu. Wala antum dan tidak pula kalian abiduna. Ini abiduna yang menyembah cuma di sini maksudnya tidak telah yang dan tidak pula kalian yang telah menyembah barang yang aku sembah. Dan ini artinya masalahnya nih di sini telah nang di atas ke kaina, jadi nang di bawah nih dan kalian tidak pernah hanya tidak salah deh tidak pernah menyembah barang yang aku sembah. Dahulu bukan ikamnya kada biasa menyembah Tuhan aku sembah. Aku pun juga dahulu kada biasa menyembah Tuhan yang kalian sembah. Lalu intinya ujar ini lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, nah padahal lakum itu huruf jar bagi kalian kalau lah. Untuk kalian lah agama kalian dan untuk aku agamaku. Nah di sini di Quran lakum dinukum waliyadin maksudnya tuh waliyadini. Jadi satu qiraat ada yaknya dinampakkan lakum dinukum waliyadini. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Cuma ini boleh aja yaknya kada ada
lalu lakum dinukum waliyadin. Ya, yang kedua maksudnya waliya dini, bagiku agamaku. Ya, mutakalimnya kedua, tapi dalam maksudnya tetap artinya din tuh dini kadebaya tuh tetap artinya agamaku, bagiku agamaku. Nah, untuk supaya lebih jelasnya dalam tafsirnya nih masalah mengisahkan dahulu, mengisahkan kaina dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakan oleh engkau, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan. Nah, ini fi'il mudhari nang istiqbal. Kada makna sedang. Ini artinya kaina ujian Nabi aku tetap pada menyembah aku tidak akan menyembah, maksudnya sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, maksudnya berhala-berhala yang kalian sembah. Jadi ujian Nabi nang kaina pun aku kaina ada menyembah berhala. Lalu akan penyembah dalam waktu sekarang Tuhan yang sekarang ujian Nabi Ibu Nikam itu kada menyembah Tuhan yang aku sembah, yakni Allah Ta'ala. Di sini maksudnya itu orang kafir itu kaina kada bakalan dia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi kita. Jadi maksudnya ini artinya mereka itu kena pada mampan didakwahi tetap kafir. Nah ini. Nah lalu ayat 4 ini mengisahkan dahulu pulang. Nah dahulu wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menyembah di masa mendatang apa yang kalian sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah di masa mendatang apa yang kalian sembah. Maksudnya ini kaina aku kada menyembah Tuhan yang buat kalian sembah tuh. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah di masa mendatang Tuhan yang aku sembah. Nah, jadi ini menandakan ayat ini mungkin ini artinya bukan orang kafir cagar kada mau berislam juga. Ada yang sekadar kisah kayak itu kada. Artinya ini isyarat bahwa ini cagar kada mau berislam juga. Nah, jadi nang mana tadi nang permulaan kah ini nang kisah nang masa dahulu nang ayat pembawahan ini kah? Di atas tu nang kaina lah, nang kaina aku tidak akan menyembah sekarang nih, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni berhala yang kalian sembah. Berarti kaina aku ya Nabi kaina nih kada akan menyembah nang Tuhan nang kalian sembah. Wah ini kaina ya Nabi, tetap aku kada akan menyembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian bukan penyembah dalam waktu sekarang Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang aku sembah nang dahulu ya Nabi, nang telah aku sembah
kalian sekarang kada menyembah juga, dan kalian tidak akan pernah menyembah. Nah itu jadi bagian atas tuh urusan kisah kaina, bagian bawah mengisahkan nang dahulu aku jan Nabi dahulu kada menyembah Tuhan ikam sembah, itu juga ikam dahulu kada menyembah Tuhan aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, lalu artinya ikam agama ikam juga, aku agamaku juga. Ada dosa kita nang ada dosa kita nang apa aja kita debat bahimat. Lakum dinukum walidin, untuk kalianlah agama kalian, yakni agama kaum musyrikan, dan untukku agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, jadi artinya Nabi kita kada mengganggu lawan buhannya menyembah berhala. Nah, jadi isyarat Nabi ini artinya buhan yang menyembah berhala ini jangan mengganggu juga lawan Nabi. Nabi menyembah Allah Ta'ala, maksudnya nih jangan diganggu-ganggu aja Nabi, aku menyembah Allah Ta'ala, aku kada mengganggu juga jika menyembah berhala. Nah, asal ini ayat ini asalnya Nabi itu berdakwah, lalu ujar musyrikin bermusyawarah, kita datangi lawan Muhammad sana, kita bawai bagiler, kita kaina kita ayo kita menyembah Tuhan Muhammad, cuma kita mohon juga Muhammad kena menyembah Tuhan kita seminggu untuk kita menyembah Tuhan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyembah Tuhan kita seminggu juga. Nah datangan ini ke pandir kayak ini lalu turun, artinya maksud ayatnya ikam juga Nabi Muhammad menyembah Allah Ta'ala, buhan mereka menyembah berhala, silahkan. Lalu buhannya ini kalau dibiarkan pulang, nah ada hakun nang lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, ada hakun. Ini mengganggu kanang muslimin, mengganggu. Nah lalu namun mengganggu itu diperintahkan supaya berperang nih, supaya jangan mengganggu lagi. Nah, tapi itu ada isyarat nang tersembunyi, artinya mereka ini sudah dipastikan agar mati kafir, karena ayat tadi ayat nomor berapa tadi, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, ada tadi ayat yang keberapa itu tadi, berarti mereka ini ada cagaran masuk Islam. Ayat menjelaskan udah. Nah lalu oleh Nabi, artinya lamunnya buhan Quraisy ini, buhan kafir ini kada diperangi, semakin tua semakin panjang umurnya, semakin genal dosanya, maka sudah ada isyarat dari Tuhan mereka ini kada bakalan beriman. Jadi mau dibiarkan terus dosa menyembah berhala itu selesai bertambah. Lalu Islam sudah kuat di saat itu, lalu diadakan oleh Nabi perang. Tujuan supaya buhan nang kafir nang kada bakalan berislam tadi matian. Lalu dosa mereka itu amun inya kada dibunuh, karena harus bertambah dosa kafir, dosa menyembah berhala itu. Lalu imbas sudah diperangi matian, mati kafir, cuma dosanya hingga situlah.
Jangan dibiarkan lagi hidup setahun 2 tahun bertambah pulang dosanya. Itu tujuan Nabi memerangi lah. Itu rahasianya dah. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dan usaha mereka agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. Ada harapan lagi sudah Nabi Muhammad, bagiku agamaku ya Nabi. Nah berarti ini isyarat nih Nabi Muhammad tuh nikat sudah, dibujuk rayu apa macam kada bakalan mau menyembah berhala. Nah, dan sudah dilaksanakan beberapa cara, tetap Nabi Muhammad kada goyang. Nah, itu lalu orang kafirnya ya tadi mencari akal tadi nang sudah begilir kena memakai kami kena sa menyembah Tuhan ikam kena beberapa waktu ikam juga kena menyembah Tuhan kami beberapa waktu begilir. Turun ayat ini tadi menegaskan kata Muhammad aku kada akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, kada akan. Berarti kaina tetap kaina Nabi Muhammad itu kada luluh di budak. Kemudian ayat yang nomor berapa tadi itu, kalian tidak akan menyembah yang aku sembah. Berarti kada cagaran Islam nih. Ayat menyatakan itu hubungan surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Surah Al-Kafirun menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan mengikuti agama orang kafir. Sedangkan dalam surah An-Nasr diterangkan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan berkembang dan menang. Allah. Jadi kita kitab ini pulang halaman berapa? Dapat ya cari halamannya. Ada di tangga kitab atau kitabnya? Belum di tangga? Nah, belum di tangga. Adakah tak? Katanya dah. Jadi di sini halaman sama lo 60 pula. Halaman itu tadi. Halaman 7 di sini. Kan halaman 7 juga lah. Terima kasih. Wa min akhlaqihim betul-betul tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qaulin. Ya, dapat ya. Nah. Kamu dapatkah di halamannya? Mana lagi yang baca mana? Sudah dapat sudah, Aiman. Ini baca di luar lah, di dalam enggak? Di dalam. Halaman 7 ya. Nah, wa bismillahirrahmanirrahim wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antara akhlak mereka ulama radhiyallahu anhum. Jadi min litab itu bagus arti di antara lah. Di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum tawaqqufuhum, berhenti mereka angkul fi'lin, daripada tiap-tiap perbuatan au qaulin atau perkataan, hatta sehingga maksudnya kecuali lah, sehingga mereka itu mengenal timbangannya atas kitab dan sunnah. Jadi mereka pada sembarang berkata dipikirkan dahulu apakah dilarang dalam Quran, apakah dilarang dalam sunnah. Ada sembarang gawe, apakah mereka itu mengenal tuh timbangannya itu gawian atau perkataan menurut kitab dan sunnah. Kalau kau gawe kayak ini, apakah dilarang dalam Quran, apakah dilarang dalam hadis. Nah, jadi artinya ini akhlak ulama barat itu ada sembarang gawe.
atau mereka itu berpegangan awil urfi atau menurut pandangan kebanyakan adat. Nah, jadi kalau mereka hendak menggawi sesuatu itu cari dahulu datanya di Quran, bolehkah kadakah ada tak kisah, lalu diitihi pulang menurut uruf. Artinya para ustadz, para manusia itu banyak aja menggawi. Dan itu artinya akan boleh lah. Li'annal urfa, karena menurut pandangan adat itu min jumlatis syariah, itu termasuk syariat. Ujar Tuhan, kalau tak khudil afwa, ambillah kemaafan, wa'mur bil urfi, dan perintahkan oleh engkau Nabi Muhammad dengan memegang, artinya menurut adat, menurut kebanyakan adat. Bila adat itu kebanyakannya tidak membantahkan bagus saja, ya itu Quran kadang menyatakan haram, kadang menyatakan wajib, hadis kadang menyatakan haram, tapi kebanyakan manusia atau berpengalaman, berpengetahuan menggawi atau gawi. Silahkan gawi. Kayak kita nih misalnya di sini bila hari raya itu berkhidmat maulah lapar, baulah roti kantang, itu hadis kada ada manangati, Quran kada ada manangati, tapi Nabi menyuruh wa'mur bil urfi, suruhlah oleh engkau dengan ya kita memakai pendapat atau adat orang banyak. Ternyata nih adat istiadat juga orang banyak. Kalau bantuan guru kada ada manangati, ya, nah berarti itu boleh jaga. Alhasil kesimpulannya ini, maksudnya ini jangan sembarang gawi. Karena hendak bakubur di tanah wakaf, hendak menyamin kubur, langsung disamin. Pikir dulu, tak gunakan bantuan guru. Bolehkah menyamin kuburan di tanah wakaf? Adakah? Beretik dahulu. Kayak itu tuh. Hendak berulang tahun lang bapacah galon, tak gunakan. Jangan sembarang gawi. Jadi ulama benar kan sembarang gawi. Itihi di Quran dahulu dilarang kada, itihi di hadis. Kalau kada tetamu di Quran hadis, mereka pulang memandang kepada al-qurub, artinya pendapat kebanyakan manusia loh, atau pendapat adat-adat manusia. Yang situ tak buat ustaz menggawi, kalau tuan guru menggawi juga, padahal kada tak kisah Quran hadisnya, berarti itu pakai juga. Lalu kisahnya ini Pak Ulima, maka diketahui bahwasanya kaum itu layak ataupun mereka itu tidak cukup fi aqwalihim, pada perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, bimujarradi amalin nas biha, dengan semata-mata gawian manusia dengannya. Manusia banyak menggawi, lalu mereka ini kadang mau terjebak dahulu, atau manusia banyak berkata kayak itu, kadang mau mereka terjebak, kadang mau barang turuti. Liihtimali, karena kemungkinan bahwa adalah yang demikian itu perbuatan atau itu perkataan min jumlatil bid'ah, daripada jumlah bid'ah allati, yang adalah itu bid'ah la yashhadulaha kitabun wa sunnatun, tiada menyaksikan atau tiada mendalilkan bagi itu bid'ah oleh Quran dan tidak pula hadis. Alhasil, tujuh kesimpulan saja. Walaupun manusia itu banyak menggawi, mereka ini mencari datanya dulu tentang digawi manusia ini, bolehkah? Kadang hanya boleh-boleh aja, mau hendak menuruti, saya punya kada dilarang, ada. Karena kalau kita di negara nih, misalnya
banyak bila pengantinan tuh baur kisah nah tuh banyak kalau menggawe Pak itu anak menurut gitu bertahan dulu aku nak nonton guru dulu boleh katakan nah ini maksud bukan dari nih ini lalu fil hadis la taqumu sa'ah atau tasyirun nas bid'atan tidak akan berdiri saat kiamat terkecuali sunnah itu dianggap bid'ah. Nah, artinya waktu itu sunnah Nabi itu banyak ada 6 tahunnya. Nah, banyak 6 tahunnya. Jadi seakan-akan sunnah itu bid'ah. Nah, ibarat kayak makan itu misalnya dijilat piring. Itu sunnah Nabi kalau tapi itu seakan-akan bid'ah boleh manusia ini nih karena jarang kadang adanya menggawi. Nah, jadi misalnya ikan tuh amunnya nang di saruan sudah habis karek masih tarik jangan lalu piringnya dijilat kira-kira masyarakat apa tuh asa heran juga Pak. Jadi ini kan sunnah Nabi ini nih karena jarangnya memang menggawi jadi seakan-akan kayak sunnah Nabi itu kayak bid'ah. Nah, ada beda menggawi. Fa iza taraktal bid'ata apabila engkau tinggalkan bid'ah ya quluna tarakta sunnah lalu nang dianggap bid'ah tuh oleh hadis Nabi lah kada kita gawi kan lalu manusia itu berkata aikam kada menggawi sunnah. Nah misalnya apa itu misalnya tentang bid'ah nih bid'ah lalu kita kada akan menggawi lalu jar orang ikam itu kan kada menggawi sunnah berarti yang kayak misalnya berulang tahunan tuh bernyanyian berbaca balon jadi kita kada menggawi berarti ikam itu kada menggawi sunnah Nabi biar kayak itu nih terus kita ke bawah pulang wa min akhlaqihim radhiyallahu anhu kasratu taqwidihim ilallahi fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum banyak penyerahan mereka kepada Allah pada urusan diri mereka dan anak mereka dan sahabat-sahabat mereka lalu diri mereka itu mereka akan serahkan lawan Tuhan anak ya. Jadi maksudnya ini mereka banyak berdoa untuk anak kadang kekerasan wala yakunu ma'uluhum bi amri hidayatin illa alaih maka tidak adalah yang ditanggung mereka itu pada perkara memberikan hidayah mereka illa alaih melainkan atas Allah Azza wa Jalla wala yatlubuna dan mereka tidak menuntut sesuatu sama sekali dengan diri mereka lalu mereka dalam keadaan gaib daripada menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka hendak sesuatu tapi di hati itu kenapa ada menyandarkan kada diserahkan oleh Allah Ta'ala kada mau buat itu dia mau ya kayak bakabun sumangka digawe tapi selalu diserahkan oleh Allah Ta'ala mendidik anak buah itu dia lalu pengarang ini berkisah nih waqad kana waladi Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi dan sungguh adalah anakku Abdurrahman tidak ada baginya itu dorongan kepada menuntut ilmu karena mau mengaji anak buah anak sidin ya mau mengaji
Wa kuntu, lalu aku jasidin fi hasrin azimin, pada kekecewaan yang besar, min jihati, karena sebabnya, jadi aku jadi asa kada nyaman hati anak buah seorang alim, anak buah kada pun mengaji. Lalu aku jadi diberikan ilham oleh Tuhan, diberikan ilham oleh Tuhan. Fa'alhamani, maka memberikan ilham kepada aku oleh Allah Azza wa Jalla, an upawidat, bahwa aku serahkan perkaranya kepada Allah. Artinya anak ikam tuh Abdurrahman kada mau mengaji, serahkan aja lawan aku aja Tuhan, serahkan aja. Lalu ujar sidin Papa Alto, lalu aku gawe. Nah, jadi didoakan, diserahkan lawan Tuhan. Ya Allah, Engkau hajat yang bisa rajinakan, mendapatkan anak buah. Aku serahkan kepada Engkau. Langsung ada sidin itu sama sekali diserahkan sidin lawan Tuhan. Oh, sekalinya Pak Asbah, maka jadilah dia. Maksud Asbah kan mudah kawan kanannya. Pak Asbah, maka dia bersubuh-subuh bintikal di malam yukali bermutala'ah ilmi. Jika dia diri sini kada bisa disuruh min gairi anmuri, tanpa suruhanku baginya, dijadikan dengan itu. Lalu ia mutala'ah beriman. Kemudian karena disyaratkan oleh Tuhan tadi, paham dalam mutala'ah. Lalu hasalat, berhasil di sisinya anak buah tadi halawatul ilmi, manisnya ilmu, mitil kalilah. Wasyarat pahmu, dan menjadilah pahamnya itu yarjihu, mengalahkan ala pahmi man sabakahu, atas pahaman manusia yang berdahulu pada inya, bil istigal, dengan sibuk menuntut tadi di sini dengan beberapa tahun. Pak arahnya, maka ajar kita melapangkan kepada oleh Allah Ta'ala. Kita puji dengan sebab aku menyerahkan ilaihi, kepada Allah. Maka melapangkan atau mengistirahatkan kepada aku oleh Allah Ta'ala dengan penyerahanku kepadanya daripada kalapahan alladzi kuntu bihi, yang aku adalah itu padanya, itu kalapahan. Mudahnya bahwa lapah menuduki, lapah memberikan penjelasan tatap pada manfaat. Ya sudah diberikan ilham oleh Tuhan. Alhamdulillah pasarane sarahakan aja anak ikan tolong aku. Lalu didoakan anak buah tadi oleh Alhamdulillah pasarane, disarahkan sesekali oleh Tuhan. Kita berharap benar lawan Tuhan supaya Tuhan itu menyediakannya ini mengerti alim. Lalu malam itu juga anak tadi mutala'ah bahimah, karena disarahkan lawan Tuhan, lalu paham. Lalu barikan yang tadi dulu belajar tuh kalah ketinggian ilmunya, dapat yang satu mat tadi. Dulu ada nang kisah nang mengembara nggak pulang haji, kalau ini betianan, lalu ditinggalkan kayak apa nih? Ayo sudah tinggalkan, diserahkan aja anak lawan bini, anak lawan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan anakku yang di dalam perut mamanya itu. Lalu beratulah kayak malam kendaraan lambat dari beberapa sebulan 2 bulan aja datang. Lalu kalinya bini tadi belum beranak sudah mati. Nah, lalu anak dalam perut itu ada gara-gara lalu dikubur anak-anaknya. Ayo kita dibiarkan aja dikubur udah kata bapaknya. Sekalinya ada isyarat dalam mimpi.
bongkar kubur itu. Lalu dibongkar, sekalinya anaknya tadi sudah keluar pada parut mamanya. Rupanya kubur itu diluasakan kalau kain kapan rabit kalau. Jadi lalu anaknya itu menyusul mamanya. Behinaknya dalam kubur hidup aja. Lalu bingung apa jadi kayak ini. Nah lalu dapat pulang jawabannya. Ujar jawabannya itu ada pulang ilham yang memadahkan nih. Ikam waktu berangkat tuh anak ikam aja na ikam sarahkan loh Tuhan. Jika ikam sarahkan mamanya lawan anaknya, lawan anak ikam tuh, maka bini ikam kada akan mati, anak ikam lahir selamat. Ikam sarahkan anak ikam aja, lalu anak ikam aja yang selamat. Kan itu kan. Ini. Terus lagi ke bawah. Wa min akhlaqihim, dan daripada akhlak mereka di dalam asratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfuhum min dukhulir riya'i fi dzalika. Nah, coba petanya arti di antara akhlak mereka banyak ikhlas mereka pada ilmu mereka dan amal mereka. Wahaupuhum apa? Nah, atap kepada dan takut mereka daripada masuk riya pada yang demikian itu. Nah, jadi bukan kami ibarat menuntut ke sini ilmu menyatakan lillahi ta'ala dah. Jangan niat alim. Niat lillahi ta'ala supaya menyenangkan Allah Ta'ala. Ba'amal karena jangan lantaran sembahyang berjamaah atau lantaran di absen. Artinya mengharap ridha Tuhan, menghadap Rasulullah yang Islam di absen, bakal di absen. Kada berjamaah dah. Nah, belajarlah kan supaya artinya kalau bersambahyang berjamaah itu lantaran dirajia, ada ikhlas itu, ikhlasakan sesekali mencari ridha Tuhan. Wa nabsutu laka ya ahi, dan kami jelasakan bagi engkau hai saudara liadul mahalik pada ini tempatnya pada masalah ikhlas nih. Dikasrati karena kebanyakan keperluan manusia kepada yang demikian itu. Panaqulu maka kami kata, ujar Abdullah Basarani, sabata fil ahadisi sahihah, telah tetap pada hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW kala, bahwasanya Rasulullah itu telah bersabda, ujar Nabi kita, lamma khalaqallahu azza wa jalla jannata adnin, manakala menciptakan Allah azza wa jalla surga Adan, khalaqa fiha, menciptakan Tuhan pada surga itu mala aina ra'at, tasara ainun kanyalaknya berulang-ulang, barang nang kada telah melihat oleh mata. Semuaan di surga itu kita kada pernah melihat. Ibarat ada cangkir, kita kada bisa melihat kayak itu bagusnya. Ibarat ada pohon jambu misalnya, kada bisa melihat kayak itu. Nah, ulanglah. Wala uduna sami'at, dan tiada telinga yang telah mendengar. Ibarat bunyi-bunyian itu kita semuaan kada bisa mendengar di dunia, itu bunyi-bunyian. Lalu wala khatrun atau wala khatra, dan tiada lintasan pada hati manusia. Kada ada lintas, oh ini kayak ini pohon kayu ini kayak pohon manggis. Kada ada semua itu ada kejutan lah yang didengar, yang dilihat. Dan istananya atau pohonnya, bidadarinya. Bidadari misalnya kayak ibarat kayak jane Siti Rahman di dunia. Ada suaranya suaranya aja kayak bapak tuh kayak di surga nih.
mendengar suara aku bisa kayaknya suara Roma Irama beda di kisah semuaan sensasi lah. Kalau qalalah berfirman Allah Ta'ala bagi itu surga, takallami hai surga bepandir pak tasrifakan takallama takalluman takallamun jadi jatuhan takallami bercakaplah oleh engkau hai surga. Fi'il amar yang keempat, takallami bercakaplah berkatalah oleh berpandirlah oleh engkau hai surga. Lalu faqalat maka itu surga itu berkata qad aflahal mu'minun 3 kali nih. Sungguh beruntung oleh yang mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung oleh yang mukmin. 3 kali nih. Qad aflahal mu'minun. Summa qalat kemudian surga tadi berkata, anak haramun ala kulli bakhilin. Adit ya. Anak haramun ala kulli bakhilin. Nah, tiba arti patahnya ana haramun ala kulli bakhilin. Aku haram ala kulli bakhilin atas tiap-tiap orang yang bakhil. Nah, jadi artinya nih kalau hendak masuk surga hilangkan sifat bahir. Bisa juga kayak kamu menenak kawan. Bisa kada biasa kamu bahir. Nah, ini tulis anak, kita tulis lah. Nah, ini tulis anunya. Ini isim fa'ilnya lain, bakhila, ya bakhalo. tulis di pinggir. Ya bakhalo, bukhlan. Bahwa nah isim fa'ilnya lain ini kadang ba'alif bahwa bakhilonnya ada fa'ilai paluk itu. Nah oh bakhilon, aku haram di surga atas tiap-tiap yang bakhil. Makanya guru sakumpul jasidin amun pamalar jangan hendak bepadah muridku. Oh. Kaderilah aku sedang karena mengakui murid namun pamalar. Nah, jadi di sini artinya surga adane kada katuju amun dimasuki oleh nang pamalar. Nah, berarti kalau surga ini kada katuju atas nang tiap-tiap nang pamalar, berarti pamalar itu hukumnya haram. Jadi ini bersihkan dulu ya teh. Jangan ada sampat sifat pikir buat pemalar. Wa mura'in, dan aku haram di atas tiap-tiap nang riya. Mura'in asalnya ra'ayara dulu pasane, ra'ayara dulu, ra'ayara. Lalu ulah pa'alayu pa'ilo ra'a yura i mura atan riaan, lalu riaan isim masdar kan pialan kalau isim masdarnya maka jadi riaan, diulah riaan, ulah jadi riaan. Nah, lalu isim fa'ilnya bahwa mura'in. Nah, asalnya mura'ion, tulis di pinggir. Jadi artinya riak ini ada yang beramal tuh tujuannya kada ridha Allah Ta'ala.
beramal misalnya surah Al-Waqiah supaya nyaman rezeki, nah itu termasuk ria. Atau bertahajud kena supaya dihormati, termasuk perlu jangan mengharap surga, semata-mata nang mengharap ridha Allah Ta'ala. Nah, kita teruskan sedikit. Wa qala Wahb bin Munabbih, dan berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, itu tulis di pinggir. Wahab bin Munabbih ini ahli Injil, ahli Taurat, ahli Zabur. Wahab bin Munabbih. Namun berarti sini tak dapat di kitab Injil kan, tak dapat di Taurat kan, tak dapat di Zabur kan, sini bersuaranya nah. Ya pula mentalabat dunia bi amalil akhirah, siapa mencari dunia dengan amal akhirat, sembahyang tahajud supaya dihormati. Nah, naqtasallahu qalbahu, niscaya Allah merubah oleh Allah kan hatinya. Nah, kada betah hati itu kada bagus tujuannya kan. Wa kataba, dan Tuhan menulis namanya pada diwan ahli neraka. Diwan tahu ya, kalau diwan biasa kita juga rombongan lah, rombongan ahli neraka. Nah berarti itu haram deh, kalau kita kada ikhlas tuh haram jadinya. Jadi amun kayak itu kita amun kada diitih kayak ini, setiap kali beramal tuh jadi dosa terus, jadi dosa terus. Jadi kita usahakan tuh udah sembahyang subuh tuh jangan lantaran di razia. Jadi jemaahnya nyatakan ikhlasakan soalnya hanya kesenangan Rasulullah dicari, kesenangan Allah Ta'ala. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, Basri itu asalnya Basrah di Irak, kota Basrah. Ya lu bila pakai nisbah tinggal taknya, jangan kana Hasan Al-Basri yuk, jangan ulama besar ini. Terima kasih kalau karena Isa Yasidin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man amila bima alima kana waliyan lillahi ta'ala. Siapa beramal dengan barang yang dia tahu adalah dia wali Allah bagi Allah sebenarnya. Tapi maksudnya ini mengapa yang dia tahu fadilat amalan-amalan ia amalkan, yang wajib-wajib dia amalkan dengan secara ikhlas. Itu aja Nabi itu wali pasti akan sebenarnya itu wali, nyata wali, nyata wali Yazidin itu aja Nabi Isa. Jadi kita nih kadang-kadang campuran kada tapi ikhlas itu ikhlas akan jangan mengharap surga, jangan mengharap pahala ridha Allah Ta'ala sama sekali. Wa kana Sufyan As-Tsauri ya kalau Sidin berkisah nih. Qalat li walidati, berkata bagiku ibuku, ya bunayya, hai anakku, la tata'allamil ilma, jangan ikam belajar ilmu kecuali illa idza nawaital amalabi, kecuali dengan engkau niatkan mengamalkan dengannya. Wa illa munkadakan wabalun, masalah atas engkau hari kiamat. Itu kena jadi masalah. Maksudnya bila ikam belajar ilmu itu amalkan secara ikhlas, jangan memanya itu kena Sufyan itu mungkin kata itu kan jadi masalah atas engkau hari kiamat. Nah lalu baru pulang ulama Hasan Basrah tadi meloyo kasiran saring sidin yuat ibu nafsu mengumil diri sendiri wa yuwabbihuha, dan menyalahkannya
Bikaulin perkataan sidin aja sidin hai diriko nih tatakalamin engkau tuh berkata-kata di kalami salihin perkataan orang saleh yang kanitin yang taat yang abidin tapi gawian nikam fi'lal pasikin perbuatan orang fasik yang munafik yang riya dan demi Allah tidaklah ini sifat ini kada sifat muhlisin ibarat ini ceramah fadilat membaca Quran fadilat apa aja kita sembahyang tapi dia sidit gawian kada tagawin apa itu malah gawin akhlaknya kamu kada bagus dia sidit ini kada tabiatnya orang saleh dia Hasan al-Basri masalahnya di Irak wallahu a'lam. Nah ya itu karena kita apa pulang halaan ini mana ya. Pulang kayaknya mana pulang nih ini masalah ikhlas ini boleh pelabar membahas lah pelabar bahasannya nih tidak benar lah banyak banget bahasannya karena halaman 13 Amin alakim radullanum hijruhum li akhihim idza khalatal umara. Jadi di antara akhlak mereka itu hijruhum ujar kita kada mahirangkan mereka terhadap saudara mereka apabila sidin itu mencampuri lawan pemerintah wa taraddada dan berulang-ulang kepada pintu mereka digairi daruratin syariatan pada darurat syariat. Amun kawan itu ujar katujuh di pemerintahan begaul-gaul nih nang tujuannya begaul-gaul tuh kada urusan nang kepentingan nang syariat kepentingan untuk dirinya atau untuk supaya berpangkat supaya dipuji lalu buhannya ini lawan kawan itu tadi kada tapi akrab kurang akrabnya wallahu alam. Ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi husnul khatimah alhamdulillah rabbil alamin. Kamu katanya kada kawan ini kada di rezeki mutalaah lihat kena umur 10 kali dan mau ulangi mutalaah terus-terusan ulangi terus karena kada ingat lu paham kalau tadi tidak ada kalau paham sedikit wallahu alam. Pahamnya jujur belum bagaimana kalau kalian tempatnya nih aku gak pahamnya ada kalau karena siapa tuh karena saja karena juga dia siapa akalnya enaknya panding ya pengaruhnya tuh atau kan yang ada barang lah nurul ya mati kecil ya makan ya aku aja nak bawa